Buat yang udah kerja, pernah nggak ngalamin berantem sama divisi lain gara-gara ada transaksi jual beli antar divisi? Ini yang bakal kita bahas hari ini. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering jadi sumber keributan antar divisi di perusahaan, yaitu tentang transfer pricing. Kalau di topik sebelumnya, kita udah bahas gimana bikin laporan keuangan antar divisi atau segmen bisnis buat kepentingan internal kita. Nah, di topik ini, kita bakal bahas gimana tuh kita nentuin harga kalau sampai ada transaksi jual beli antar divisi di perusahaan. Buat mulai, kita lihat cerita ini guys. Pak Budi punya perkebunan bunga. Bunganya ini banyak diorder sama toko-toko bunga yang biasa nerimain jasa dekorasi untuk pernikahan, karangan bunga, sampai untuk kebutuhan interior di gedung-gedung perkantoran. Selain dijual ke orang lain, Pak Budi juga punya toko bunga sendiri di kotanya. Karena Pak Budi ini orangnya cukup sibuk, dia punya 2 orang manajer. Manajer yang satu khusus ngehandle perkebunannya, sementara yang satu lagi khusus ngehandle toko bunganya. Kita sebut aja kedua manajer ini sebagai manajer kebun dan manajer toko. Nah, sekali waktu, manajer kebun ini menanam bunga varian baru yang lagi ngehits buat dipakai di acara-acara pernikahan. Sebagai owner, pastinya Pak Budi pengen kalau toko bunganya ngejual bunga jenis ini juga. Dia minta ke kedua manajer ini untuk diskusi. Gimana caranya biar bunga varian baru ini bisa dijual di tokonya? Kedua manajer ini lalu meeting. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Masalah sebenarnya cuma satu, yaitu mau dihargain berapa bunga yang dikirim ke tokonya ini. Manajer toko pengennya bunga ini dihargain sesuai cost-nya aja berapa. Jangan disamain sama harga kalau dijual ke orang lain. Alasannya cukup masuk akal, supaya dia lebih mudah bersaing nanti sama kompetitor toko bunga lainnya. Alasan ini nggak bisa diterima sama manajer kebun, karena kalau dia jual bunganya ke toko lain, dia bisa dapat profit. Jadi kalau dijual cuma sebesar cost-nya, nggak ada profit, rugi dong dia. Apalagi kalau manajer tokonya pesannya banyak. Terus dia nggak bisa jadi supply ke toko lain. Dengan kata lain, yang jadi isu buat manajer kebun adalah opportunity cost dia buat jual bunganya ke toko bunga yang lain. Akhirnya manajer kebun buka-bukaan sama manajer toko tentang kos menanam bunga ini. Selama ini kebunnya bisa produksi sebanyak 4.000 ikat per bulan. Satu ikat bunga itu ada sekitar 20 tangkai. Kos variabel buat nanam bunga ini sebesar Rp10.000 per ikat, dan fixed cost-nya 6 juta per bulan. Kalau dijual ke toko bunga lain, manajer kebun yakin bisa ngejual bunga ini seharga Rp20.000 per ikat. Ngedengar ini, manajer toko juga buka-bukaan tentang toko bunganya. Sebenarnya dari sisi manajer toko, yang jadi concern dia adalah dia harus tetap bisa dapat profit dari bunga ini. Minimal, harganya nggak boleh lebih mahal seandainya dia beli bunga dari perkebunan lain. Dia sempat survei. Ternyata bunga dengan varian baru ini bisa dibeli dari perkebunan lain dengan harga Rp15.000 per ikat. Terus setiap bulannya diprediksi dia bisa jual 1.000 ikat buat digunain sebagai dekorasi, karangan bunga, atau keperluan interior kantoran. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kira-kira gimana way out-nya guys, supaya kedua manajer ini bisa dapat titik temu? Sebelum saya bahas, saya mau say thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah support video ini. Buat yang mau studi lanjut atau mau kuliah di jurusan akuntansi, boleh deh consider kampus yang satu ini. Di akuntansi Maranatha, kalian bukan cuma belajar akuntansi aja, tapi juga belajar bisnis, keuangan, analisis investasi, dan masih banyak lagi. Yang pastinya bisa kepake banget waktu kalian terjun di dunia bisnis. Buat yang pengen tahu lebih jauh tentang jurusan akuntansi di kampus ini, linknya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Balik ke kasus kita. Kira-kira bagusnya dijual di harga berapa ya supaya kedua manajer ini bisa dapat titik temu? Ada 3 opsi yang bisa diambil oleh kedua manajer ini untuk dapat kesepakatan. Opsi yang pertama, manajer toko beli bunga ini sebesar cost-nya, entah pakai variabel atau full costing terserah. Tapi intinya di sini, ini berarti manajer kebun nggak dapat profit. Opsi kedua, mereka benar-benar negosiasi aja mau dibeli di harga berapa. Dan opsi terakhir, bunga ini dibeli dengan ngelihat pasarannya berapa, kalau seandainya dibeli dari orang lain. Masing-masing opsi ini ada kelebihan, ada kelemahan. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban mutlak harus pilih yang mana. Yang paling penting dari kasus transfer pricing seperti ini adalah, apapun keputusan yang diambil, harus bikin kedua manajer ini tetap bertindak sesuai dengan apa yang terbaik bagi perusahaan. Jangan sampai mereka jadi selfish atau cuman mentingin divisi mereka masing-masing aja. Ini tujuan yang harus dicapai.
Kita coba bahas satu-satu sekarang. Mulai dari opsi kalau dijual atau dibeli sebesar cost-nya. Ada dua kelemahan kalau transfer pricing disetting sebesar cost-nya dan gak ada profit di sana. Kelemahan yang pertama, ini bisa nge-trigger manajer buat ngelakuin sesuatu yang gak nguntungin buat perusahaan. Terutama kalau kasusnya ada kapasitas yang nganggur, atau misalnya kalau dalam kasus kita, ternyata lahan bunganya belum digunain secara maksimal. Kapasitas yang nganggur bisa bikin cost per produk jadi lebih tinggi, terutama kalau pakai full costing, di mana ada fixed cost yang dimasukin jadi cost produk. Kalau cost produknya terlalu tinggi, bisa jadi beli di orang lain bakal lebih murah. Bagi pihak yang ngebeli, atau kalau dalam kasus kita si manajer toko, ini bisa nge-trigger dia untuk beli dari orang lain. Padahal, dari sudut pandang perusahaan, udah pasti kalau beli dari perkebunan sendiri bakal lebih nguntungin, karena kapasitas lahannya bisa dipakai lebih maksimal. Ini kelemahan pertama. Kelemahan kedua, bagi pihak yang ngejual, atau dalam kasus kita, si manajer kebun, dia nggak dapetin profit. Berapapun cost-nya, yaitu yang dijual ke manajer toko, dia nggak akan termotivasi buat ngontrol cost-nya. Kelemahan ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan netepin standar cost-nya harus berapa. Jadi, daripada ngegunain real cost-nya berapa setiap kali bunganya dikirim ke toko bunga, kita bisa tetepin standar cost produknya harus di berapa. Opsi berikutnya adalah kalau negosiasi langsung mau disepakatin di harga berapa cost transfer pricing-nya. Bagi pihak pembeli atau manajer toko, logic dia simple. Selama cost-nya lebih rendah dibandingin kalau beli dari orang lain, harusnya dia fine-fine aja. Rp15.000 ini jadi batasan harga maksimumnya. Sementara bagi pihak penjual atau manajer kebun, dia bakal mau ngejual di harga berapa, tergantung kondisinya. Apakah masih ada idle capacity, atau lahannya udah kepake semua buat dijual ke orang lain. Kalau kasusnya masih ada idle capacity, harusnya selama transfer price-nya lebih besar dari variable cost-nya, ini nggak jadi masalah. Karena semakin banyak bunga yang dihasilin dan dijual, fixed cost per unitnya bakal semakin kecil. Ini bakal nguntungin perusahaan dan divisinya. Jadi dalam kasus ada kapasitas yang nganggur, berapapun harganya nggak akan masalah selama berada di range Rp10.000 sampai Rp15.000 per ikat. Sekarang, kalau kasusnya nggak ada kapasitas nganggur gimana? Kalau nggak ada kapasitas nganggur, dari sisi manajer kebun berarti bakal ada customer yang dikorbanin. Seandainya bunga ini dijual ke manajer toko, bakal ada opportunity cost di sini. Kalau kita hitung, transfer pricing-nya minimal harus sebesar variable cost ditambah contribution margin per unit yang hilang seandainya bunga ini dijual ke manajer toko atau sebesar Rp20.000 per ikat. Ini sama dengan harga kalau manajer kebun jual bunganya ke orang lain. Nah, ini jadi problem. Manajer toko nggak akan mau beli kalau harganya Rp20.000 karena dia bisa dapetin dari perkebunan lain seharga Rp15.000 per ikat. Sementara, manajer kebun juga nggak mau jual kalau di bawah Rp20.000 karena dia bisa jual ke orang lain seharga segitu. Di sini nggak akan ketemu titik temu. Tapi kalau kita coba pikirin lagi, di kondisi ini memang sebaiknya jangan ditransfer bunganya. Perusahaan bakal lebih diuntungin kalau jalan masing-masing. Buat apa kita bela-belain supaya dapat cost sebesar Rp15.000 per ikat dengan ngorbanin penjualan sebesar Rp20.000 per ikat? Perusahaan malah dirugiin sebesar Rp5.000 per ikat. Baik manajer kebun maupun manajer toko seharusnya jelasin ke Pak Budi kalau memang nggak ada idle capacity dan kasusnya kayak gini. Lebih baik jalan masing-masing aja. Justru kalau ditransfer antar divisi, Pak Budi yang dirugiin. Sekarang, kalau kasusnya yang ditransfer sebagian dari kapasitas yang nggak kepake, sebagian lagi ngorbanin existing customer gimana? Misalnya, kapasitas nganggurnya cuma ada 600 ikat, sementara 400-nya lagi ngorbanin potensi orderan dari customer lain. Dalam kasus ini ya kita tinggal hitung aja opportunity cost untuk 400 orderan ini. Kita bakal kehilangan contribution margin sebanyak 400 ikat dari 1000 ikat bunga yang ditransfer. Kalau kita hitung, batas bawahnya ada di 14.000 per ikat. Jadi di kasus ini, selama harga transfernya ada di 14.000 dan 15.000 per ikat, harusnya nggak jadi masalah, baik untuk manajer kebun maupun manajer toko. Nah, semua kasus ini berasumsi kalau manajer toko punya opsi buat beli bunga di tempat lain. Sementara, kalau kasusnya manajer toko nggak punya opsi, gimana? Misalnya, bunga varian baru ini nggak dijual dimanapun. Dalam kasus kayak gini, batasan maksimalnya berarti tergantung di harga berapa bunga varian baru ini bisa dijual. Dan tetap bisa ngasilin profit setelah dipotong semua biaya-biaya. Misalnya, kalau kira-kira bisa dijual di harga Rp20.000 per ikat. Terus ada biaya buat ngejual bunga ini, kira-kira Rp2.000 per ikat. Berarti maksimum cost harga transfernya
ya di Rp18.000 per ikat. Kalau sampai di atas 18.000, manajer toko bakal rugi dan gak akan mau beli di harga segitu. Opsi yang terakhir yang bisa diambil adalah dengan ngegunain harga di pasaran. Opsi ini bisa dijalanin kalau memang produknya ada di pasaran. Jadi kita anggap transaksi jual beli antar divisi ini seperti transaksi jual beli dengan orang lain aja. Dari kacamata perusahaan, apalagi kalau nggak ada kapasitas nganggur, sepertinya opsi ini adalah opsi yang terbaik. Karena setiap ada transfer barang antar divisi, perusahaan bakal kehilangan kesempatan buat ngejual ke orang lain. Tapi, ini bukan berarti nggak ada isu. Sekalipun dihargain di harga pasar, nggak menutup kemungkinan pihak pembeli bisa dapetin harga yang lebih murah dari supplier tertentu. Jadi, memang dalam kasus transfer pricing, nggak ada solusi yang perfect yang bikin semua pihak happy. Tapi, opsi-opsi ini bisa dipertimbangin sebagai jalan tengah buat nyelesain isu yang ada. Kalau kita perhatiin, yang jadi isu di jual beli antar divisi ini biasanya karena ada penilaian kinerja untuk divisi tersebut. Apalagi kalau kinerja divisinya mempengaruhi struktur kompensasi orang-orang di divisi tersebut, entah berupa bonus, komisi, dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan sekarang, gimana bagusnya kita bikin penilaian kinerja untuk masing-masing divisi ini? Nah, ini yang saya mau bahas di topik berikutnya. Buat yang pengen terus ngikutin pembahasannya, bisa subscribe channel ini ya. Kita bakal lanjutin pembahasan seputar akuntansi manajemen di topik berikutnya. Pastinya dengan cara yang be simple.